Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Irham MAPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah serta teman-teman dan para pendengar sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas reguler A2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan sedikit dari cabang ilmu tasawuf, yaitu makomat dan ahwal, takholi, tahali, dan tajali. Baik, langsung saja ke yang pertama. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tasawuf. Nah, tasawuf adalah barisan-barisan yang berserah diri dan senantiasa mentaati perintah Allah dan selalu berkehidupan dengan sederhana dengan mencontoh teladan dari Rasul dan para sahabatnya. Nah, selanjutnya ada juga tasawuf menurut para ulama. Nah, yang pertama ada dari Abu Muhammad Al-Jariri. Beliau tuh berkata bahwasannya tasawuf adalah memasuki akhlak yang baik dan keluar dari akhlak yang buruk. Nah, yang dimaksud dari beliau ini adalah kita tuh masuk kepada fase akhlak yang baik, lalu kita meninggalkan akhlak yang tidak baik gitu, atau akhlak yang tercela atau akhlak buruk yang seperti kita ketahui. Nah, selanjutnya dari ulama yang kedua, yaitu dari ulama Al-Qahtani. Beliau berkata bahwasannya tasawuf adalah akhlak. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah juga tasawufnya gitu. Nah, jadi patokan tasawuf itu menurut beliau itu ada di akhlak. Jadi kalau misalnya akhlak kita bertambah, maka secara otomatis tasawuf kita juga bertambah menurut beliau seperti itu. Nah, yang ketiga, menurut Ru'aim, beliau berkata bahwasannya tasawuf adalah membiarkan diri bersama Allah menurut apa yang dikehendaki Allah. Jadi benar-benar pasrah dan benar-benar mengikuti semua apa yang Allah tentukan, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada dari ulama Zunnun Al-Misri. Beliau berkata bahwasannya sufi atau penganut tasawuf yang seperti kita ketahui adalah orang yang tidak berpayah-payah meminta dan tidak terkejut oleh penolakan. Nah, maksudnya di sini tuh tetap meminta, akan tetapi sangat tetap meminta dan tetap berharap, akan tetapi tidak berlebihan seperti itu. Sehingga suatu ketika meminta sesuatu itu tidak terlaksana ataupun realitasnya tidak sesuai, itu tuh tidak akan membuat kecewa seperti itu. Nah, jadi pada intinya tasawuf itu bisa didefinisikan sebagai pendidikan tentang bagaimana seorang hamba itu harus berakhlak mulia dan senantiasa menyerahkan urusannya, menyerahkan dirinya, menyerahkan segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada makomat. Makomat bentuk jamak katanya itu makom, dimana yang berarti tahapan, tingkatan, ataupun kedudukan. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya makomat adalah tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, sedangkan ahwal itu bentuk jamaknya itu hal, yaitu yang bisa dijelaskan bahwasannya keadaan mental yang dirasakan oleh para pengamal tasawuf atau sufiyin sebagai anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makom merupakan usaha, sedangkan hal merupakan anugerah. Nah, dinamakan hal itu karena berubah-ubah, sedangkan dinamakan makom itu karena dia tuh telah tetap seperti itu. Nah, pendapat yang sangat populer mengenai makomat dan ahwal itu dikemukakan oleh Abu Nasr Sarraj yang berkata bahwasannya makom adalah kedudukan manusia di sisi Allah yang masuk ke dalam hati, sesuatu yang dirasakan karena ketulusan mengingat ataupun zikir kepada Allah. Nah, dalam makomat dan ahwal itu juga ada istilah-istilah tahapan-tahapan jika seseorang hamba ingin menjadi sufi atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada istilah tahapan taubat, yang kedua ada waro, yang ketiga ada zuhud, ada juga fakir, ada sabar, tawakal, ridho, dan selanjutnya ada mahabbah dan ma'rifah. Yang pertama, jika seorang ingin menjadi sufi atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia harus memasuki fase yang pertama, yaitu tobat, di mana seorang hamba
harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dari dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang terlihat maupun dosa yang tidak terlihat, seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah melewati tahapan taubat ini, maka ada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan waro. Nah, waro di sini yaitu meninggalkan segala sesuatu yang syubhat. Syubhat di sini itu dijelaskan bahwasannya segala sesuatu yang kurang jelas, kurang pasti, ataupun samar-samar gitu keadaannya. Dan juga meninggalkan segala sesuatu yang gak berguna banget untuk dirinya gitu. Nah, yang ketiga itu ada tahapan zuhud, tahapan istilah zuhud. Di sini dijelaskan bahwasannya tahapan zuhud adalah mengosongkan hatinya dari segala sesuatu cinta terhadap dunia ataupun tidak hubud dunia, tidak cinta dunia. Nah, jika sudah melewati tahapan ini, maka ada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan fakir. Maka di tahapan fakir ini seorang hamba itu akan menyadari dan menekankan dirinya bahwasannya ia hanya membutuhkan Allah dan hanya Allah yang bisa membantunya, seperti itu. Selanjutnya, apabila seorang hamba sudah melewati tahapan fakir, maka ia akan memasuki tahapan istilah sabar. Sabar di sini dijelaskan bahwasannya sabar dalam menghadapi segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi segala larangan-larangannya. Nah, sabar dalam kesulitan, sabar dalam menerima semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia melewati tahapan sabar, selanjutnya ada tahapan tawakal. Tawakal di sini diartikan kita menyerahkan segala urusan, perbuatan, dan usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Seperti itu. Apabila kita sudah melewati tahapan tawakal ini, maka kita akan memasuki tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan ridho. Ridho di sini dijelaskan bahwasannya kita menerima dengan senang hati segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwasannya ketentuan dan ketetapannya itu lebih indah dari apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, setelah melewati semua tahapan-tahapan tersebut, barulah seorang hamba itu akan memasuki tahapan mencintai Allah ataupun mahabbah dan mengenal Allah, yaitu ma'rifah atau juga disebut dengan tajalli. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu takholli, tahalli, dan tajalli. Langsung saja ke yang pertama, ada takholli. Dalam ilmu tasawuf, takholli artinya mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk seperti sombong, iri dengki, iri hati, cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, ria, dan sebagainya. Sedangkan tahalli itu berarti menghiasi jiwa ini dengan sifat-sifat yang mulia seperti kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, kedermawanan, sabar, keikhlasan, ketawakalan, kerelaan, keimanan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta di dalamnya itu terdapat memperbanyak ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bahkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, setelah menempuh takholli dan tahalli, sampailah para salik pada sesuatu yang dinamakan tajalli. Apa sih tajalli itu? Nah, secara etimologi, tajalli berarti pernyataan atau penampakan. Tajalli adalah terbukanya tabir atau batas penghalang hamba dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hamba dapat menyaksikan tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya. Nah, istilah lain yang memiliki kedekatan arti dengan tajalli adalah ma'rifah, mukasyafah, dan musyahadah. Semua itu menunjuk pada keadaan di mana terbuka tabir atau kasful hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, selanjutnya ahli tasawuf berkata bahwa tasawuf tidak lain adalah menjalani takholli, tahalli, dan tajalli. Jalan yang ditempuh oleh para ahli sufi adalah jalan takholli, tahalli, dan tajalli. Akan tetapi tidak harus meraih sampai tajalli. Apabila ada seorang hamba yang sudah bisa melakukan takholli, yaitu mengosongkan dirinya dari sifat buruk, itu juga sudah disebut tasawuf. Maka akan secara otomatis dia akan melakukan tahap yang kedua, yaitu tahalli. Menyempurnakan jiwanya, menghiasi jiwanya dengan sifat-sifat yang baik. Seperti itu. Dan akan sampailah ke tahap yang paling tinggi, yaitu tajalli. Nah, manfaat melakukan takholli dan tahalli dalam kehidupan sosial khususnya, menghindari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia, itu dapat mempererat silaturahim dan persaudaraan antar penganut agama Islam, bahkan dengan non-muslim. Dengan kita mengosongkan diri kita dari sifat-sifat buruk, itu dapat
mengarahkan kehidupan ini ke jalan yang benar, mengarahkan kehidupan ini ke jalan yang lurus yang ada pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan tahali, dengan kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia, baik itu kejujuran, tolong menolong, sabar, dermawan, ikhlas, dan lain-lain, maka itu akan membawa diri kita ini ke jalan yang lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Sampailah kita pada kedudukan, pada tahap tajalli, yaitu kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi sehingga tidak ada lagi penghalang. Seperti itu. Baik, dapat disimpulkan bahwasannya makomat merupakan suatu tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal beribadah dengan cara latihan-latihan jiwa yang dilakukannya oleh hamba itu sendiri. Nah, sedangkan ahwal merupakan suatu kondisi ataupun keadaan jiwa yang dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa harus dilakukan lagi latihan-latihan lagi oleh seorang hamba tersebut. Nah, jika taholi, tahali, dan tajali itu merupakan tahapan-tahapan apabila seorang hamba ingin menjadi sufi. Yang pertama tadi ada taholi, di mana seorang hamba harus mengosongkan jiwanya dari sifat-sifat buruk. Nah, jika sudah, maka ia akan melakukan tahapan yang kedua untuk menjadi sufi, yaitu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, jika sudah melewati tahapan ini, maka akan tahapan ke yang puncak, yaitu tajali, di mana seorang hamba sudah bisa mengenal Allah lebih dekat, bahkan sudah terbuka kasful hijab ataupun tabir yang menghalangi batasan antara seorang hamba dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sehingga hamba tersebut dapat melihat langsung keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai makomat dan ahwal, taholi, tahali, bahkan tajali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri ataupun untuk para pendengar sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Yusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.